Hari ini kita akan membahas mengenai membaca agama di Indonesia melalui teori sosial Karl Marx, Emil Durkheim, dan juga Max Weber. Indonesia merupakan negara paling religius di dunia, tapi agama di sini bukan hanya soal keyakinan pribadi. Ia hadir melalui ekonomi, politik, pendidikan, atau bahkan konflik dan juga solidaritas. Lalu bagaimana kita memahami agama secara lebih kritis? Jawabannya dapat kita temui dari teori Emil Durkheim, Max Weber, dan juga Karl Marx. Bagi Karl Marx, agama adalah opium of the people atau candu yang menyesatkan rakyat dari penderitaan hidup. Ia melihat agama sebagai alat kekuasaan, yang artinya memberikan harapan palsu di dunia agar rakyat tetap pasrah di dunia nyata. Atau yang biasa kita jumpai dengan penekanan doktrin sabar, taat, dan juga ikhlas, seringkali tanpa adanya kritik sosial. Misalnya, ketika kemiskinan yang kita jumpai itu sering dijelaskan sebagai takdir dari Tuhan, bukan akibat dari ketimpangan ekonomi struktural. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai penyangga status, bukan sebagai pendorong perubahan. Bagi Durkheim, agama adalah pondasi solidaritas sosial. Ia bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tapi juga sistem moral kolektif yang menyatukan kelompok. Di Indonesia, agama menjadi penguat kohesi sosial. Contohnya semangat gotong royong saat Ramadan, buka puasa bersama lintas iman, atau peran pesantren dalam membangun etika komunitas. Tradisi lokal seperti nyepi atau sekaten juga memperkuat rasa kebersamaan dalam budaya keagamaan. Namun, Durkheim juga mengingatkan agama bisa menciptakan batas antara kami dan juga mereka. Di Indonesia tampak dalam polarisasi identitas atau politik identitas dan lain-lain. Agama bisa menyatukan, tapi juga bisa memisahkan. Max Weber terkenal dengan gagasan bahwa etika Protestan berperan dalam lahirnya kapitalisme modern. Baginya, agama bisa mendorong etika, kerja keras, disiplin, dan juga rasionalitas ekonomi. Nah, di Indonesia kita bisa melihat paralelnya. Misalnya gerakan ekonomi di kalangan umat muslim seperti koperasi syariah, wakaf produktif, atau juga pesantren wirausaha. Nah, di gereja kita bisa melihat dengan adanya gereja yang mendorong umatnya atau jemaatnya mandiri secara ekonomi dengan melalui pelatihan usaha. Nah, konsep berkah dalam bisnis atau usaha sebagai ibadah ini menunjukkan bagaimana agama bisa menjadi sumber motivasi ekonomi dan juga inovasi sosial. Jadi, apa makna agama dalam masyarakat Indonesia? Jawabannya tergantung dari sudut pandang teori sosial yang kita gunakan. Bagi Karl Marx, agama bisa jadi alat kekuasaan dan juga penunda perubahan. Bagi Durkheim, agama adalah perekat solidaritas sosial. Bagi Max Weber, agama bisa mendorong etika kerja dan juga membangun ekonomi. Nah, ketiganya ini memberikan kita kacamata yang berbeda untuk membaca realitas agama di Indonesia yang penuh dengan dinamika dan juga potensi ini. Agama bisa jadi candu, bisa jadi perekat, dan juga bisa jadi motor perubahan. Tinggal bagaimana kita memaknainya secara kritis dan juga bertanggung jawab. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Indonesia merupakan agama